Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang analisis koefisien regresi berganda. Tentunya kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman. Langsung kita mulai saja. Di sini kita akan mempelajari mencari data posisi keuangan untuk dianalisis. Nah, di sini kita akan mencari data posisi keuangan menggunakan IDX. Pertama-tama kita cari IDX, terus pencet yang IDX paling atas. Kalau udah, pencet perusahaan tercatat, terus laporan keuangan dan tahunan, terus tahunnya kita buat 2021, terus periodenya kita buat tahunan, terus cari data yang kita mau cari, terus kita pencet terapkan. Nanti data-data akan muncul di bawah. Kalau udah, download, terus cari X1, X2, dan Y untuk diolah datanya nanti. Setelah selesai mengumpulkan data yang tadi, yang perlu diperhatikan adalah laba, harga saham, dan aset. Laba untuk Y, harga saham untuk X1, aset untuk X2. Lalu kita masuk ke menu data. Setelah itu ke data analisis. Jika data analisis ini tidak ada, pergi ke file, option, ke add in, pencet go. Setelah itu centang data analisis, terus pencet OK. Setelah itu akan muncul. Lalu berikutnya pencet data analisis, regression, oke, terus input Y nya itu. Lalu jika ada Y nya ikut, berarti labelnya harus dicentang, karena kalau tidak bisa. Kalau X nya juga, kalau Y nya ikut, berarti X nya juga harus ikut. Kalau Y nya ikut, X nya nggak ikut, berarti tidak bisa. Jadi harus pilih salah satu. Ini saya tidak mengikutsertakan X dan Y nya, jadi labelnya tidak saya centang. Lalu setelah itu pencet OK. Setelah itu akan muncul datanya seperti ini. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara membaca data-data yang ada di Excel ini. Yang pertama yaitu ada standar error. Nah, kita di sini tahu bahwa standar errornya itu yaitu 128.938,5234. Nah, di bawah ada yang namanya intercept, yaitu laba. Ada X variabel 1 yaitu harga saham, dan X variabel yaitu aset. Nah, kita tahu bahwa intercept atau laba di sini yaitu sebesar 35695,31844.
harga saham 121033471 dan X variabel 21329571658. Nah, apakah data tersebut sudah benar atau belum? Nah, di sini kita tahu bahwa intercept atau laba itu sangat besar dibandingkan dua nilai lainnya. Kemudian X variable 1 yaitu tadi harga saham itu tuh termasuk rendah dari data sebelumnya. Nah, dan yang ketiga yaitu harga aset. Nah, aset tuh 1329571 itu tuh juga rendah, namun tidak serendah yang sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa nilai di sini tidak signifikan. Yang kedua yaitu ada koefisien regresi berganda. Nah, di sini kita tahu kalau interceptnya itu nilai konstanta ada 450836299, terus X variabel 1 minus 0,1654321 dan X variabel 2 minus 0,451491474. Nah, intercept yaitu nilai konstanta di sini kita tahu bahwa kemungkinan besarnya adalah satuan rupiah. Nah, kita tahu bahwa di sini itu labanya sangat besar. Untuk selanjutnya itu harga saham. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai saham itu menurun dan asetnya juga menurun karena karena di sini minus. Yang ketiga ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis di sini ada F dan significance F. Nah, kita tahu nilai F yaitu 0,0631 dan signifikan F yaitu 0,931. Nah, data ini tidak menjelaskan variabilitas dalam data target Y secara signifikan. Dan yang terakhir ada uji signifikan parsial yaitu T-stat yang interceptnya 1,26301, X variabelnya minus 0,1366 dan yang X variabel 2 yaitu minus 0,33. Nah, dan habis itu ada P value yaitu 0,22897, 0,89337, kemudian ada 0,7395. Nah, di sini tuh untuk interceptnya yang T sama yang T itu tidak signifikan. Sama halnya dengan yang lainnya itu juga tidak signifikan, yang berarti nilainya sangat rendah. Nah, gimana teman-teman? Kita udah belajar bareng tentang analisis koefisien regresi berganda, meliputi cara mencari data, cara mengolah data, dan cara membaca data. Mudah dipahami bukan? Dan mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Dan sampai jumpa.